reshuffle Pak, ujung ini Pak, reshuffle. Terima kasih Pak. Jadi Pak. Kemarin kan? Besok. Semua sudah Senin, sudah Selasa, sudah Rabu. Nasdem besar kepala, bilang Jokowi harus izin dulu ke Surya Paloh sebelum reshuffle. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Isu reshuffle kian kencang berembus. Belum diketahui siapa yang akan jadi korbannya, karena itu adalah kewenangan Jokowi. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa para menteri dari Nasdem yang akan di-reshuffle mengingat arah dukungan yang merujuk ke Anies Baswedan dan sikap berlawanan yang ditunjukkan secara tidak langsung. Nasdem menunggu dengan was-was sambil melempar isu supaya publik simpati dan merasa Nasdem sedang dizalimi dengan zalim. Akhirnya Surya Paloh ikut buka suara terkait isu reshuffle. Dia mengungkapkan ada pihak yang meminta Jokowi untuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi. Dia menyebut hal itu adalah suatu tantangan yang perlu dihadapi. Inilah kita, ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi, kata Paloh. Benar sekali kata Paloh, ada yang mendesak bahkan meminta agar Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap para menteri dari Nasdem. Yang mendesak adalah rakyat. Rakyat menginginkan agar Nasdem tahu diri dan mengundurkan diri secara sukarela. Desakan ini sudah lama menggaung sejak Nasdem mengumumkan mendukung Anies sebagai capres. Nasdem sendiri yang terlalu tebal muka tidak mau mendengarkan desakan dan aspirasi rakyat. Nasdem pura-pura tidak tahu sambil menunggu momen yang tepat. Nasdem mungkin berharap kalaupun menterinya di-reshuffle, mereka bisa menjadikan ini senjata politik untuk menyerang balik Jokowi. Selain itu, PDIP juga salah satu yang paling sering meminta Nasdem agar menarik menterinya mundur. Meski begitu, Paloh menegaskan komitmen Nasdem tetap tidak berubah. Dia bilang bahwa Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024. Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024. Saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara, katanya. Bukan cuma itu saja sih, Nasdem bahkan merasa seperti di atas angin. Nasdem mengingatkan Presiden Jokowi harus izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy meminta Jokowi menghormati hak partainya yang sudah membantu di Pilpres 2014 dan 2019. Karena Nasdem itu pendukung setia sejak 2014, reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami, menghormati hak Nasdem? Sebagai pengusung pendukung diajak, misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah? Itu yang saya tidak tahu, kata Gus Coy. Gus Coy bahkan mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Intinya adalah presiden bukan raja. Presiden punya hak memang, iya punya hak. Tetapi pengusung juga punya hak. Hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk, bermusyawarah, katanya. Nasdem memang tidak bercermin, sombongnya bukan main. Ketika Nasdem mengusung Anies, apakah berembuk dulu dengan Jokowi? Mungkin tidak. Jokowi memperlihatkan bahasa tubuh dan tanda-tanda tidak merestui. Ketika Jokowi ingin mereshuffle menteri, Nasdem meminta Jokowi hormati hak Nasdem. Jokowi memang bukan raja, tapi Nasdem itu siapa sih? Bisa-bisanya mengatur Jokowi. Reshuffle menteri itu kewenangan presiden. Nasdem tidak perlu ribut apalagi ngambek kalau nantinya menterinya jadi korban reshuffle. Meskipun mereka pasti bakal protes dan sakit hati. Please deh Nasdem, jangan banyak komentar. Biarkan proses reshuffle berjalan dengan lancar dan baik. Ribut terus-terusan tandanya panik dan tidak siap mental di depak dari gerbong kabinet. Jokowi sudah berkali-kali reshuffle menterinya, jadi ini bukan hal aneh. Nasdem cukup diam saja. Kalau menterinya dipertahankan, silakan bersyukur. Kalau di reshuffle, jangan marah, apalagi sampai mewek berbulan-bulan. Jangan seperti Rizal Ramli, Refli Harun DKK yang saat dipecat dari jabatannya, langsung berubah sikap menjadi barisan sakit hati yang terus-menerus menyerang Jokowi dalam berbagai kesempatan. Lebih baik Nasdem diam saja daripada melontarkan narasi tak jelas yang memperkeruh situasi.
Jangan bicara soal loyalitas atau kesetiaan di saat tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba mendukung Anies Baswedan. Loyal itu harus 100%, bukan loyal di satu hal, tapi melenceng di hal lain. Itu namanya loyalitas setengah-setengah, bukan loyalitas penuh. Bagaimana kalau menurut Anda? Berarti Anies sebagai capres enggak sih? Demokrat sama PKS itu udah sepakat Anies itu sebagai capres. Kenapa belum dideklarasikan bahwa Anies adalah capresnya PKS dan capresnya Demokrat? Lalu kemudian mereka mulai menawarkan diri sebagai wakil. Kenapa itu nggak dilakukan? Gitu loh. Kok tiba-tiba langsung duduk katanya mau bikin begini. Ngeri. Fahri Hamzah kritik Anies. Kadrunista serang balik pakai kata babi. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Karakter orang memang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Ada yang baper seperti SBY, tidak bisa disamakan dengan Prabowo yang temperamen. Begitupun ada yang suka bekerja keras seperti Jokowi, tidak bisa disamakan dengan orang yang suka ngomong doang seperti Abbas. Termasuk ada juga orang-orang yang kritis di negeri ini. Di antaranya adalah Fahri Hamzah. Si Fahri ini awalnya kuliah di Universitas Mula Warman, Kaltim di Fakultas Pertanian. Namun karena jiwanya bukan di bidang pemanfaatan sumber daya hayati itu, ia tidak menamatkan pendidikannya tersebut. Fahri lalu hijrah ke Jakarta dan masuk ke Fakultas Ekonomi UI. Di UI inilah jiwa aktivisnya mulai berkembang dengan pesat. Ia pernah tercatat sebagai Ketua Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI, Ketua Departemen Penilaian dan Pengembangan Senat Mahasiswa UI periode 1996 sampai 1997. Dan ketika reformasi bergulir pada 1998, ia turut membidani lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Fahri lah yang menjadi ketua umum KAMI yang pertama. Bersama organisasinya itu, ia turut melawan rezim Soeharto. Beda dengan Fadlizon yang sudah nyaman duduk di MPR saat penguasa Orba itu berkuasa. Nah, waktu dia jadi anggota DPR dulu, si Fahri ini juga getol mengkritik Jokowi loh. Ia pernah mengatakan pemerintahan Jokowi JK lemah dan bodoh. Memberi kartu merah kepada mantan wali kota Solo itu. Mengatakan naskah akademik pemindahan ibu kota negara masih belum baik dan lain-lain. Hanya saja Jokowi tidak baper seperti SBY. Kritikan keras dari Fahri itu dibalasnya dengan penghargaan bintang Mahaputra Nararaya. Tidak berhenti sampai di situ, mungkin karena gak ada lagi yang bisa dikritik, Fahri juga mengkritik partainya sendiri, yakni PKS. Pertama, ia